Bagi kita masyarakat Aceh, perayaan Maulid Nabi itu bukan sesuatu yang baru, tetapi sudah mendarah daging. Tetapi tidak sedikit juga ada pihak yang kadang menggugat keabsahan daripada acara atau perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi kita umat Islam, perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sesuatu yang amat penting. Mengapa? Karena kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk diyakini dengan hati semata, tetapi untuk dicintai, diikuti dan diteladani, sekaligus mengamalkan apa yang diperintahkan dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Karena itu, dalam kesempatan yang singkat ini, khatib mengajak jamaah Jumat sekalian untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mempertebal iman dan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan berbagai amal saleh, lebih-lebih di bulan-bulan Maulid ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak hikmah dan kebajikan yang akan kita dapatkan kalau kita mau melaksanakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini dinukil banyak kitab oleh banyak ulama. Salah satunya dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau An-Ni'matul Kubra halaman 7-12. Di dalamnya dinukil pendapat dan pandangan para sahabat dan para ulama. Mari kita simak apa yang dinukil oleh beliau. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah." Siapa saja yang menginfakkan hartanya 1 dirham saja untuk dibacakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia menjadi teman dekatku di dalam syurga. Itu ungkapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam." Siapa yang mengagungkan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ia telah menghidupkan syiar Islam. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga berkata, "Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida ghazwata Badrin wa Hunain." Barang siapa yang menginfakkan 1 dirham saja untuk membaca Maulid Nabi, maka setelah Allah dia mati syahid dalam perang Badar dan perang Hunain. Imam Ali karamallahu wajhah juga tidak mau kalah. Beliau menyampaikan ungkapan yang indah sekali. "Man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan
liqira'atih la yakhruj min ad-dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Barang siapa yang mengagungkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan itu dibacakan maulid Nabi atau sejarah Nabi, maka ia akan keluar dari dunia ini atau meninggal dunia dengan membawa iman, dan dia akan dimasukkan Allah dalam syurganya. Hasan al-Basri, seorang ulama sufi terkenal, beliau juga mengatakan, wadidtu law kana mithlu jabal Uhud dhahaban fa anfaqtuhu ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andailah aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, aku lebih suka untuk menginfakkannya kepada perayaan Nabi Muhammad, maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu beberapa pendapat dari para ulama. Ada juga ulama kita, mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Apa kata beliau? Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa akhla makanan wa amila ihsanan wa sara sababan liqira'atih ba'athahu Allah yawmal qiyamati ma'as siddiqina wasyuhada'i wassalihin. Orang yang berkumpul karena maulid Nabi bersama saudaranya, lalu menyiapkan makanan, menyiapkan tempat, berbuat kebaikan hingga ia menjadi pelopor terjadinya maulid Nabi SAW, maka pada hari kiamat kelak orang itu akan dibangkitkan Allah bersama orang-orang yang shadiqin, syuhada, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Dan di ujungnya wa yakunu fi jannatin na'im, orang itu akan dimasukkan Allah dalam syurga Jannatul Na'im. Salah seorang Syekhul Islam, salah seorang ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pada satu sisi juga beliau mengakui tentang maulid Nabi atau kebesaran maulid Nabi. Apa kata beliau di dalam kitab Iqtida'us Sirat Al-Mustaqim, halaman 621 622? Apa kata beliau? Fata'zimul maulid wa ittikhadhuhu mawsiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu fihi ajrun 'azim li husni qasdih wa ta'zimih li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan maulid atau menjadikannya sebagai kegiatan rutin, hal itu biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat. Mengapa? Karena dalam kegiatan tersebut terdapat pahala yang besar karena mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tak sanggup kita hitung betapa banyak karya-karya para ulama yang membolehkan dan menganjurkan perayaan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalamnya sejatinya diisi dengan berbagai amal soleh. Karena itu sekali lagi dalam kesempatan yang singkat ini, khatib mengajak diri sendiri dan jamaah Jumat sekalian untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melakukan berbagai amal saleh
yang diperintahkan oleh baginda Nabi. Dan kita ingatkan juga, jangan sampai dalam pelaksanaan perayaan Maulid itu sibuk potong daging, lupa salat subuh, sibuk masak kuah belangong atau bagi kuah belangong, lupa salat zuhur, sibuk menyiapkan tempat, hilang salat asarnya, sibuk membersihkan makanan, sisa makanan makan Maulid, maghribnya hilang. Ini jangan sampai terjadi. Sibuk menyiapkan keperluan untuk dakwah Islamiah, ternyata di malam itu laki perempuan berkumpul dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini perlu diwaspadai. Sesuatu yang bagus jangan sampai dikotori oleh sesuatu yang mungkar. Hamba Allah yang mulia, tadi kita singgung, tidak semua orang sependapat terkait pelaksanaan atau perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita bagaimana menyikapinya? Ini penting. Sikap yang pertama adalah hindari perdebatan. Tidak usah berdebat. Yang suka falyatafaddal masyukura. Yang tidak suka ya sudah. Tidak perlu diperdebat, karena itu akan menimbulkan perpecahan. Yang kedua, terus belajar. Pelajari ilmu agama yang kuat, yang dalam, baik di ulama klasik maupun ulama kontemporer yang membolehkan pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Atau yang ketiga, silakan buka kembali fatwa Majlis Ulama, fatwa Majlis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 09 tahun 2014. Di dalamnya dinyatakan bahwa pemahaman yang mengatakan bahwa haram memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah. Atau boleh juga kita membuka kembali berbagai pendapat atau sumber ilmiah dari lembaga fatwa dunia internasional, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, Kuwait, Palestina, Tunisia, Maroko, Syria, Lebanon, Aljazair, Kerajaan Oman, Bahrain, dan lain sebagainya. Atau sekurang-kurangnya boleh kita sikapi dengan sikap yang diambil oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Apa kata beliau? Faman arada ta'zima maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam yakfihi hadzal qadru wa man lam yakun 'indahu ta'zimu maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam law mala'ta lahu ad-dunya fi madhihi lam yuharrik qalbahu fil mahabbati lahu sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin mengagungkan Maulid Nabi, maka penjelasan tersebut sudah cukup. Beliau menggunakan istilah yakfihi hadzal qadru. Dan siapa yang tidak mau melaksanakan atau mengagungkan Maulid Nabi SAW, meskipun seluruh dunia memuliakan Nabi besar Muhammad SAW dan memujinya, maka hati orang itu tidak akan pernah tergerak untuk mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, teruskan melaksanakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke 3 bulan seperti adat yang berlaku di Aceh. Silakan. Tapi ingat, yang kita lakukan itu betul-betul ikhlas karena Allah dan tidak dicampuri dengan hal-hal yang melanggar syariat. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi hadirin sekalian dan khatib sendiri. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idzni rabbih وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وافعلوا الخيرات فاستبقوه. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم، وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه